Setra Gandamayit atau sebagian orang menyebutnya dengan julukan Dandang Mangore dipercaya sebagai pusat kerajaan jin dan lembu tertua di tanah Jawa. Konon, jauh sebelum ada kehidupan manusia di Pulau Jawa ini, kerajaan bangsa halus ini sudah ada. Penghuni Dandang Mangore adalah para buto serta setan berkasan anak buah dari Batara Kala, yang konon dalam setiap waktunya harus meminum darah serta memakan daging binatang buas. Bahkan setelah keberadaan manusia di Pulau Jawa, tak jarang mereka memakan daging manusia. Bagaimana asal-muasal terciptanya kerajaan Dedemit ini, dan siapa sesungguhnya Batara Kala tersebut? Berikut kami rangkumkan kisahnya agar menjadi wacana dalam kehidupan supranatural kita, yang kini menjadi mitos dalam kehidupan budaya daerah setempat. Dikisahkan mengenai asal mula Batara Durga dengan Batara Kala, yaitu Batari Uma, istri dari Batara Guru yang mendapat murka dari suaminya. Dia kemudian diturunkan ke bumi untuk menjalani hukuman, guna menebus kesalahannya yang telah menolak untuk bercinta di sebuah taman yang dilihatnya dari angkasa begitu indah dan romantis, yang telah mengundang nafsu Batara Guru untuk menyalurkan hasratnya. Maka Batari Uma pun bertapa di bumi. Penebusan hukuman tersebut dijalaninya dengan bertapa di sebuah goa, yang kemudian kelak gua tersebut dikenal dengan nama Goa Uma. Setelah menjalani pertapaannya, kemudian Batari Uma berubah menjadi lebih ayu serta muda. Dia pun berusaha mencari kembali Batara Guru di istananya, yaitu di Gunung Tengguru, Himalaya. Tapi apa mau dikata, sang Batara Guru kala itu telah mempersunting seorang dewi lain yang bernama Dewi Laksmi. Mendapati kenyataan bahwa Batari Uma telah kembali, kemudian Batara Guru memerintahkan Batari Uma untuk mencari Batara Kala, yaitu anak Batara Guru dari hasil perkawinannya dengan Dewi Laksmi yang tinggal di kawasan Nusa Kambangan, sebagai ganti dari dirinya kala itu. Lalu berangkatlah Batari Uma atas perintah Batara Guru mencari Batara Kala untuk menjadi pasangannya, dan dia berganti nama menjadi Batari Durga dengan maksud agar masa lalunya dapat terlupakan. Pada sisi lain, Batara Kala, anak dari Batara Guru, sedang menjalani hukuman ayahnya di tengah pulau terpencil yang terletak di tengah laut akibat kesalahan yang dilakukannya, yaitu atas kenakalannya di Kayangan. Kedatangan Batari Durga disambut dengan sukacita oleh Batara Kala, apalagi itu atas perintah ayahandanya. Walaupun sebenarnya Batari Durga adalah ibu tirinya, tapi dia memiliki wajah yang sangat cantik dan ayu, serta masih nampak muda sehingga terasa sepadan dengannya. Sejak saat itu mereka hidup berdua dalam perkenalannya di muka bumi ini. Dikisahkan sebelum Pulau Jawa dihuni oleh bangsa manusia, pulau ini kosong tak berpenghuni. Di sana-sini hanyalah tampak alas atau hutan yang dihiasi dengan semak belukar. Sebagian lagi gunung yang menjulang tinggi dengan kepulan asap yang menyengat berbau belerang, serta pepohonan yang tinggi menjulang. Satu pilihan tempat yang tepat bagi Batara Guru untuk menghukum anaknya yang nakal, yaitu Batara Kala, yaitu di suatu dataran rendah tanpa bau belerang yang menyengat, serta dipenuhi dengan makanan yang melimpah. Daerah itu diberinya nama Setra Gandamayit, yang artinya tempat yang selalu berbau mayat, dan sekaligus menjadikan keratonnya. Disinilah tempat tinggal Batara Kala dengan permaisurinya atau mantan istri bapaknya sendiri, yaitu Batari Durga yang dulu bernama Batari Uma.
Bagi para kerajiman kerajaan jin, Setra Ganda Mayit lebih dikenal dengan sebutan Dandang Mangore. Disebutkan jangankan manusia, jin, setan, perihayangan, iblis tertelan, jika mendengar nama ini akan lari terbirit-birit. Daerah ini selalu berbau anyir serta wewangian mayat yang begitu menusuk hidung. Lantas di manakah letak Setra Ganda Mayit atau Dandang Mangore yang menjadi tempat singgasana Batara Kala beserta punggawanya para dedengkot iblis itu berada? Satu jawaban, yaitu semua dataran yang tersembul di tengah laut, yang sekarang dikenal dengan nama Nusa Kambangan. Konon, di tengah hutan Nusa Kambangan inilah titik sentral Setra Ganda Mayit berada. Menurut beberapa sumber, pintu gerbang menuju keraton Setra Ganda Mayit ditandai dengan pohon beringin putih kembar yang begitu besar, dengan akar gantung yang teramat rimbun terurai dan selalu melambai bertiup kencangnya angin laut. Bagi yang melihatnya, akar-akar gantung itu tak ubahnya seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkram siapa saja yang mendekatinya. Disebutkan pula, di sepanjang jalan menuju Setra Ganda Mayit berjajar puluhan pohon-pohon randu alas, dan jauh di ujung jalan ini akan nampak terlihat sebongkah batu hitam yang begitu besar tercengkram akan pohon beringin yang begitu kuat mengikatnya. Konon, disitulah penguasa keraton Setra Ganda Mayit atau Dandang Mangure bertahta. Dia adalah para biangnya atau mbahnya penghuni kerajiman kerajaan jin yang terkenal bengis, kejam, serta tak pernah memberi ampun kepada makhluk dari daerah lain, apalagi kepada manusia. Lalu, siapa yang menjadi penghuni Setra Ganda Mayit sebagai andanan atau pengawal? Batara Kala, dia adalah para buta, Raja Banaspati, Raja Setan Berengkasan, serta mereka raja-raja kerajiman kerajaan jin yang ganas dan kuat. Semua makhluk jahat serta jin kafir mengakui dengan mutlak kalau Batara Kala adalah raja mereka. Oleh karena itu, jangankan manusia, bangsa halus pun merasa takut dan enggan berurusan dengan para penghuni Dandang Mangore. Alas atau hutan itu begitu terkenal, gawat kaliwat-liwat ibarat kala. Jalmu moro jalmu mati, satu moro satu mati. Manusia yang datang, pulang tinggal nama, binatang yang datang akan mati. Mengapa? Karena menurut cerita, sang Raja Setra Ganda Mayit setiap waktu harus menyantap daging dan darah manusia, dan sebagai makanan hariannya adalah binatang buas yang ada di dalam hutan tersebut. Konon, karena kegemarannya menyantap binatang buas dan manusia itulah, sehingga oleh Batara Guru dia sengaja ditempatkan di tengah hutan yang terisolasi oleh lautan, agar terpisah dengan daratan yang nantinya dihuni umat manusia. Karena jika tidak demikian, maka manusia bisa habis dijadikan santapan sehari-hari. Keangkeran Setra Ganda Mayit ini kabarnya akan lebih terasa lagi jika waktu senja atau menjelang malam. Orang setempat menyebutnya dengan istilah Sande Kala. Saatnya Batara Kala keluar. Karena itulah para penduduk daerah itu hingga saat ini jika menjelang maghrib, mereka akan segera pulang mengurung diri di rumah. Mereka takut dimakan Batara Kala, karena daerah tersebut bila malam menjelang akan menjadi sunyi. Yang terdengar hanyalah suara burung hantu, lengkingan serigala, bahkan tak jarang suara jeritan serta tawa makhluk siluman yang begitu mengerikan dan membuat merinding bagi yang mendengarnya. Apalagi jika melihat warna langit di atas hutan tersebut, jika senja akan berwarna merah jingga seperti darah. Lalu, adakah orang di masa sekarang ini yang sanggup dan mau memasuki daerah tersebut? Ternyata masih ada.
meski hal ini bisa dihitung dengan jari. Bisa jadi dalam 1 bulan hanya sekali saja dijamah manusia. Bahkan diyakini mereka yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang nekat serta tersesat dalam hidupnya, yaitu bagi mereka yang bersedia mengorbankan orang lain atau bahkan keluarganya sendiri untuk menjadi tumbal santapan Batara Kala atau kerajinan kerajaan jin lain. Tentu saja dengan harapan akan mendapatkan imbalan uang atau kekayaan dari alam berkasan dengan bantuan sang Raja Siluman. Bahkan ketahuilah, para tempat inilah asal-muasal mengenal istilah pesugihan. Diceritakan pada zaman dulu, jika seorang mencari kekayaan kepada danyang bumi agar mendapat berkah, yaitu berupa kekayaan atau pesugihan, sebagian lagi mereka menganut ilmu hitam seperti teluh, tenung, gendam, santet, serta guna-guna yang memang dari tempat inilah asal-muasalnya. Menilik dari babat tanah Jawa atau sejarah masa lampau tanah Jawa, keberadaan keraton Sentra Gandamayit atau Dandang Mangorek bisa dimungkinkan memang ada, walaupun cerita itu mungkin sudah diubah atau dibumbui dengan berbagai versi dari empu penulisnya. Bahkan dimungkinkan juga hanyalah sanepo, pralambang dari kehidupan yang ada di masa sekarang ini. Tapi yang jelas penduduk di sekitar Pulau Nusa Kambangan hingga kini tetap memelihara kepercayaan mengenai Batakara serta Batari Durga itu, dan masih melekat serta kepada mereka pahami. Kisah ini sekaligus menjadikan paranoid di saat menjelang senja hari. Bahkan menurut beberapa sumber, masih banyak pula manusia memiliki kepercayaan dengan memberi sesaji pada sang Raja Siluman. Mungkin dengan harapan agar terlepas dari mara bahaya serta dijauhkan dari ancaman Batara Kala dengan dayang-dayangnya yang ganas itu. Bukit-bukit yang hingga kini masih nampak serta diyakini sebagai lokasi berdirinya Keraton Sentra Gandamayit, yaitu sebuah batu besar yang terikat kuat oleh rimbunan akar-akar beringin, seperti yang ditentukan oleh Pak Mursyad 65 tahun pemandu kami, yaitu asli warga Nusa Kambangan, hingga kini masih ada. Hal itu bukan cerita isap jempol semata. Untuk mencapai lokasi yang diyakini sebagai titik sentral Keraton Sentra Gandamayit ini, dari Cilacap, tepatnya Teluk Penyu Misteri, banyak hal yang didapatkan. Kami menyeberang dengan kapal wisata yang menuju ke Pulau Nusa Kambangan. Setelah sampai di pulau, kami harus berjalan kaki menuju hutan liar, tapi harap berhati-hati karena hutan ini di samping angker juga tidak boleh dimasuki sembarangan. Para penjaga hutan atau polhut di sana memberikan larangan keras. Kuat dugaan larangan ini salah satunya karena oleh gawatnya daerah tersebut, tak mungkin akan bisa mendapatkan izin dari para polhut penjaga kawasan itu. Karena itulah bagi mereka yang ingin mencapai titik sentra Keraton Sentra Gandamayit ini harus meminta bantuan seorang nelayan untuk memandu menyusup masuk ke dalam tersebut. Setelah perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri rimbunnya hutan bakau sepanjang teluk, dan ini bisa dilakukannya dengan menggunakan sebuah perahu kecil atau sampan. Kalau beruntung mungkin kalian akan tiba di dataran pinggir hutan. Dari dataran ini sudah nampak dengan jelas sebuah tempat yang rindang dengan berjajarnya pohon-pohon randu alas, serta akan terlihat pula sebuah batu besar ditutupi oleh rimbunnya akar-akar beringin putih. Nah, disitulah konon istana Dandang Mangorek berada, tepatnya para biang iblis ganas dan raja para jin kafir serta raja dirajanya bergelar Batara Kala. Satu hal yang masih menjadi pertanyaan, benarkah masih ada orang yang berani datang atau bahkan meminta bantuan dari penghuni Sentra Gandamayit atau Dandang Mangorek untuk menemui sang Raja Iblis guna bersekutu dengannya, baik mereka yang mencari pesugihan maupun mereka yang ingin mempelajari ilmu hitamnya. Menurut beberapa sumber yang kami himpun, tempat itu memang merupakan pusatnya pesugihan dari sumber dari segala-galanya. Ilmu hitam yang ada di jagat raya ini di masa lampau hingga saat ini
Hal ini bisa dimaklumi karena berdasarkan cerita lama atau babat tanah Jawa, awal kependudukan Pulau Jawa memang dihuni oleh bangsa Jin. Di Dandang Mengorelah para jin dan siluman tinggal serta mendirikan sebuah keraton, Prikahyangan. Oleh karena itu, Setra Gandamajit dikenal sebagai biangnya para siluman, berangkasan paling jahat dan ganas yang pertama di Pulau Jawa. Dengan alasan tersebut, maka harus berpikir beribu kali jika akan mencoba mendatangi tempat ini, karena bisa-bisa kamu akan menjadi sasaran para iblis dan setan jahat anak buah Batara Kala. Sekian untuk cerita kali ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya.